Irashaimase, JKVC Yokoso. Halo semua, selamat datang di podcast pertama dari JKVC Roku yang bertema kuliner atau makanan Jepang. Hai semua. Nah mungkin dari penonton nggak tahu lah ya kita siapa gitu, kurang familiar gitu. Ya. Bener, nggak salah. Waktu itu mungkin boleh kali ya kita kenalan dulu gitu ya. Mungkin mulai dari lu dulu. Aku izin buka masker ya. Oh iya bener, ikut deh. Halo semua, perkenalkan nama aku Tiara Febriani dari jurusan Jurnalistik Angkatan 2021. Salam kenal semua. Salam kenal. Selanjutnya boleh lanjut ke gua gitu kali ya. Boleh dong. Nama gua Kenoden Koti. Biasa dipanggil sama temen tuh Koti. Dari jurusan Angkatan 2021 Teknik Elektro. Salam kenal Koti. Kok lupa ya tadi? Salam kenal. Gak apa-apa. Nah, kalau misalnya gue tanya tentang tema kita, ada nggak sih waktu lu makan gitu mikirin tentang sejarah makanannya? Sejarah makanan ya? Sejarah makanan jujur nggak ada sih ya. Kan gue makan cuma pengen kenyang gitu kan ya, bukan mau ngetes. Sama sih, gue juga nggak pernah kok kayak mikirin sejarah dari makanan yang gue pernah makan. Nah tapi lu tau gak sih ternyata tuh banyak banget lo miskonsepsi dari makanan yang sering banget kita makan. Lu tau kan apa yang gue maksud? Konsepsi? Oh mungkin yang lu maksud yang tentang sushi ya? Iya bener banget. Oh yang sushi kan seingat gue tuh dulu itu dari teknik fermentasi gitu kan, ikan kan ya. Ikan mentah buat jadi supaya nggak busuk cepet gitu kan. Mereka pakai nasi, taruh cuka banyak ya, mungkin taruh keringet tambahan gitu ya. Karena habis kerja asem kan ya. Asem, bener asem banget. Nah tapi tuh kalau dari sushi kan ada nasi sama ikan mentah. Tapi tau gak sih kalau dulu tuh orang Jepang jarang banget makan ikan mentah. Kenapa? Kok bisa? Jadi dulu tuh kan orang Jepang kebanyakan beragama Buddha. Dan lu tau kan kalau misalnya orang Buddha nggak boleh tuh makan daging. Oh iya benar. Nah kalau gitu kenapa sekarang jadi bisa begini? Kenapa bisa sekarang yang namanya sushi segala macam bisa jadi populer gitu di Jepang lagi? Nah jadi dulu itu kan mereka beragama Buddha karena influence dari Cina kan. Nah tapi abis itu mereka tuh bukan nggak jadi beragama Buddha ya, nggak beragama dong jadinya. Waduh ya gitu dong kan. Kita didatangin sama orang-orang marah nanti kita. Berlangsungnya sampai abad 9 doang karena di saat itu tuh kerajaan Tang tuh runtuh kan. Nah jadi mereka tuh makan daging boleh lah ya, jadi agak ringan gitu. Aduh, jadi gara-gara udah gak ada yang ngawasin gitu mereka bertingkah gitu ya. Aduh, Kok bahaya ya? bahaya ya. Tapi ada juga nih, kalau misalnya orang Jepang itu makannya walaupun simple dulu, tapi lengkap banget. Harus ada 3 hidangan utama dalamnya. Jadi bisa isinya sayuran semua, bisa isinya daging semua, atau enggak bisa campur tuh, bisa daging, sayur. Gue aja ke kuliah makannya cuma nasi sama nugget. Aduh apes banget ya. Di sana sangat diterapkan padahal ya 3 sehat 5 sempurna gitu ya. 4 sehat 5 sempurna mana ini? Oh iya, Gua makan 4 nasi cuma nugget. Selain ya gue apes tadi, ternyata orang Jepang itu di masa Heian suka banget loh yang namanya kemewahan. Jadi di 3 hidangan utama itu harus cakep banget. Kalau misalnya nggak cakep, lempar, gue nggak mau makan. Jelek banget, kem kalu, canda. Nah tapi abis masa Heian itu orang-orang jadi balik lagi ya ke simple gitu. Kenapa? Ekonomi yang merosot kah? Ekonomi jangan ribut ini mulai pasang dari kalau bisa. Tapi enggak, jadi dulu itu mereka mundur karena pergantian masa dari Heian ke Kamakura. Yang di Kamakura itu masa di mana militer ngambil alih kekuasaan. Nah terus di dalam militer itu kebanyakan kaum sederhana. Jadi mereka benci tuh yang namanya kemewahan. Makanya mereka langsung kayak pergi mewah, geli alergi. Jadi Gitu. Jepang tuh kulinernya semakin mundur gitu ya? Tapi nggak mundur banget kok. Jadi inovasi masih oke kok gitu. Jadi kayak misalnya inovasi bento gitu kan. Bento gitu itu oke. Walaupun dulu bentonya beda sih sama sekarang punya. Dulu isinya kayak makanan kering semua. Jadi bentonya isinya full makanan kering gitu? Jadi mau nasi, sayurannya semua kering. Kasihan layarnya kering. Kering. Tapi ya jadi kalau mereka mau makan, mereka perlu tuang air dulu gitu. Buat kayak bubur gitu bentuknya lah jatuhnya.
walaupun bubur kayak DIY ya, agak sedih bubur ya. Bisa diubur. Selain yang kering, mereka juga makan yang emang susah busuk gitu, yang kayak asin-asinan gitu loh. Oh, jadi mereka keringin supaya nggak basi lah ya. Kebanyakan kan bento box dibawa buat orang-orang yang kayak merantau jauh-jauh gitu, yang pergi makan sana, yang pergi kesini, terus makannya kayak cuma mungkin berapa bulan sekali gitu kan ya. Oh gitu. Nah, terus lucunya ya, dari yang tadi simple-simple, terus balik lagi ke kemewahan. Oh, lagi ngomongin era Muromachi kan ya? Iya bener banget. Nah itu tuh era dimana militer itu kekuasaannya turun tuh di Jepang. Yang jadi progres yang militer udah tadinya nyelangin kesimpelan, balik lagi gitu ya, ada mewah-mewah lagi ya. Kasihan ya. Kasian banget. Kasihan tuh. Nah di masa inilah dimana mulai terkenalnya sushi sama minuman ikonik Jepang, sake. Muncul dari mana? Turun, begini. Balik lagi. Nah, kan tadi kita udah ngomongin nih tentang cara pengawetan ikan lah ya, tentang sushi gitu. Nah, jadi awalnya orang tuh suka banget mancing ikan di Sungai Mekong, orang Cina ya. Nah, terus mereka bingung nih, gimana sih supaya ikannya nggak rusak gitu ya, gimana cara ngawetinnya. Nah, mereka ketemu dengan cara pakai nasi, dicampur garam sama cuka. Nah, berhasil tuh ngawet. Nah, tapi nasinya kan jadi asam karena ada cukanya atau enggak keringet. Nggak ada yang tahu. Yang bikin mereka bukan kita ya gitu. Nah asem tapi ada gitu ya orang yang gila gitu pengen gitu nyobain gimana caranya gue bisa makan itu nasi yang asem yang dari pengawetan itu. kasar ya. Kayak cukup yang cukup gila ya. Yang cukup gila. Bagus. A+. Thank you. Tapi orang yang ngomong itu si Hana Yohei kan ya? Bener. Nah, orang itu tadi sebenarnya dia chef yang gue baca-baca ya. Dia chef, jadi dia chef udah bisa masak sini masak sana, terus dia bingung kayak gue sekarang udah bisa masak ini, gue mau ngapain lagi ya? Udah lagi bosan gitu dia, lagi nggak ada kerjaan. Dia coba mikir, ini ada nasi yang pakai berfermentasi, nggak bisa dimakan gitu kan? Gue coba kali ya makan. Agak unik ya. Unik iya. Nah, terus jadi dicoba tuh diproses, dicuci lagi, terus dimasak lagi gitu kan. Terus habis diproses gitu, tambahin lagi sama dia cuka dikit lagi gitu, ya buat ngasih rasa lebih enak gitu. Terus dicoba pakai ikan, yang pas masa situ banyakan sih tuna gitu ya. Nah, terus dicoba makan, nyata enak. Nah, di sini nih mulai tuh yang namanya lahir sushi. Oh gitu. Jadi tadi itu kalau misalnya sushi gitu kan ya, kalau misalnya sake apa kabar tadi? Nah sebenarnya sake itu udah ada dari abad 3 ya, jadi bukan hal yang baru banget. Tapi di masa Muromachi ini orang-orang jadi tahu tuh gimana sih cara bikinnya sake di rumah sendiri gitu. Dan mungkin orang yang nongol tadi di sini bisa tuh ya bikin sake di rumah gitu kan ya. Aduh dia plototin tuh, hati-hati lu. Oke lanjut lagi. Jadi kan kalau dulu tuh sebenarnya sake itu cuma bisa dipakai atau diminum di festival gitu. Jadi lebih spesial gitu. Jadi maksud lo itu sake terkenal gara-gara pada bisa mabuk-mabukan gitu ya, pada bisa bikin di rumah? Kurang lebih sih gitu ya. Semoga yang tadi nongol kagak gitu ya. Amin. Nah terus yang gue denger abis itu militer tuh jadi kesel gitu ya gara-gara orang tuh jadi mewah-mewah lagi gitu. Jadi ngambil lagi deh kekuasaan. Betul. Ini kan yang lo ngomong itu si periode Edo gitu kan? Iya bener banget. Ya di sini jadi balik lagi, ini lucu ya tapi Jepang tuh dari dulu pas kalau lihat sejarahnya mereka tuker-tukeran gitu, militer pemimpin. Bertempur terus itu berdua. Nah di masa Edo ini tuh militer tuh jadi lebih kayak toleransi gitu ya dengan kayak eksklusifan atau enggak kemewahan gitu. Jadi orang-orang kayak ya boleh lah. Akhirnya mereka belajar ya dari belajar perang-perang terus gitu ya. Mereka mulai udah terima aja kemewahan tersebut. Dikit lah ya. Tapi masa ini terlalu ini ya. Jadi mereka terima tapi kayak terima tanda kutip. Iya sih. Karena dibikin banyak hal yang eksklusif. Salah satunya tuh si sushi. Harganya juga eksklusif sih, eksklusif parah. Berapa tuh? Lu bayangin, satu potong sushi biasa itu seharga 96 yen.
kalau dirubah ke sekarang tuh kurang lebih satu potong 10.000. Itu lu makan 10.000 tuh. Astaga. Kalau lu pesen 5 biji 50.000 itu lu makan. Untuk anak kuliah agak maaf. Jangan dulu tapi tunggu di sana. Rasa lu agak nyerahnya gitu ya. Soalnya pas dulu juga tuh ada yang namanya sushi telur. Tapi telur itu dulu komoditas kayak khusus gitulah, eksklusif, nggak banyak. Nah ini harganya 2 kali lipat dari sushi yang biasa. Dari 96 menjadi 192. Jadinya kalau sekarang tuh sekitar 20.000 lu makan sebiji. Dompet gue dari jauh kayak tuh udah menjerit tuh kayaknya. Kayak udah kosong gak sih? Udah. Dengerin dong, terbang udah. Udah terbang. Gue nggak mau lagi sama lu. Gue terbang dulu. Betul. Nah terus selain sushi tuh ada soba, tempura, sama satu lagi apa ya? Oh, okonomiyaki. Ya nggak sih? Betul. Nah, tapi tuh soba tuh dulu ya waktu masa Edo ini. Oh sebelum masa Edo sebenarnya. Sebelum masa Edo itu udah terkenal sih sebenarnya. Cuman orang-orang tuh taunya kalau soba itu sebagai pangsit atau enggak kerupuk. Pangsit atau kerupuk? Ah mulai ngerada nih. Udah mulai ngerada nih. Benar. Jadi tuh ini tuh salah satu miskonsepsi ya teman-teman tentang makanan Jepang. Nah sebenarnya soba itu kan nama tepung. Nah orang-orang tuh biasa makainya itu kan ya seperti yang gue bilang buat pangsit sama buat kerupuk. Tapi makin lama kan, aduh gue pengen bikin kreasi baru lah, gue bikin mie. Nah akhirnya bikin mie soba tuh. Nah sampai sekarang akhirnya kebawa tuh mie soba. Jadi waktu kita bilang, besok makan soba yuk, mie soba kan gitu. Gue telah diajarin yang salah selama ini nyata. Ya itulah miskonsepsi teman-teman. Oke, itu kan tadi kalau misalnya sushi. Kalau misalnya soba, itu gimana? Jadi ceritanya di masa Edo itu penjual Jepang tuh pengen unik gitu loh, pengen jualannya di keranjang, di gerobak ya, keranjang ya, gitu ya, nggak di gerobak ya. Jadi mereka tuh udah pengen jual di gerobak karena kalau misalnya lokasi ini nggak rame, oke gue ke lokasi selanjutnya, tinggal dorong gitu. Nomaden ya? Iya nomaden. Nah terus mereka bingung tuh, aduh gue mau jualan apa ya? Kalau kerupuk tuh rasanya kayak kurang gitu. Apa gue jualan mie aja dari tepung soba. Nah maka itu adalah tuh namanya mie soba kiri atau enggak soba potong. Oh, oke. Dari situ nyata lahirnya. Iya. Nah tapi kalau ngomongin tentang soba, kita juga nggak lupa dong sama tempura. Tempura. Boleh dong dijelasin dong, jangan kaget doang dong. Kok gue suruh gue jelasin tapi ya ada dikit lah ya, gue ada inget dikit lah ya. Iya. Dikit. Mungkin nggak detail banget. Dari yang gue inget itu dulu tempura itu adaptasi dari negara luar. Negara mana? Portugal ya? Iya Portugis. Oh Portugis ya? Maaf salah ya. Jadi mereka adaptasi dari sebenarnya teknik makanan, teknik masak bukan makanan lagi, masakan. Maaf lapar ya. Jadi teknik masakan yang ngegoreng sayur-sayuran, ikan, udang atau seafood lainnya gitu, yang ya jadi satu ditaruh dalam tepung gitu, digoreng jadi satu. Terus ini dibawa gitu, jadi ceritanya dari Portugis ke Jepang. Terus orang Jepang ngeliat, wah keren gitu kan. Wah kece bisa begitu. Segitu. Dari kemarin gue makannya sop. Gak salah. Jadi terus mereka lihat gitu, mereka coba adaptasi itu. Oh sama apa ya namanya itu, mereka adaptasi itu nama tempura dari sana. Apa tuh? Namanya apa ya? At. Bahasa apa ya? Gue lupa bahasa apa. Tapi tempura Korea, yang masalah ya. Maaf ya kalau jelek ya, aku nggak lulus bahasanya. Ada tulisannya di sini kok. Ya boleh tolong ya nanti ya. Iya. Ya jadi mereka ngambil nama dari sini. Soalnya nama ini sebenarnya artinya itu teknik masakan ini setelah pasca gitu. Gitu. Oh, ngomong tentang adaptasi makanan dari luar, ada satu lagi tuh apa yang gue mau ngomongin? Apa tuh? Hah? Apa? Ya apa? Itu apa bentuknya? Apa lingkaran apa? Bulat. Bakso bulat. Nggak salah sih, tapi bukan itu pak. Apa dong? Bukan itu, dia lebih empuk. Apa ya? Takoyaki gak sih? Itu bener. Yes. Kalau gue ngomong bakso tadi kan itu Indonesia. Iya, cinta negara ya. Cinta negara.
Tapi kita yang ngomongin Jepang ya. Takoyaki. Takoyaki soalnya ngomongin tuh soalnya gue inget ini kebetulan tadi. Jadi tentang lucunya dia tuh. Percaya nggak percaya, dia itu ngatasi dari pancake. Pancake Gepeng. jadi bulat. Betul. Bisa kenapa tuh? Jadi kalau secara alasan singkatnya gitu kan ya, mereka itu karena kehabisan bahan. Pas mereka mau coba kayak nge-copy gitu kan, yang pancake yang aslinya. Jadi mereka coba adaptasi gitu kan ya, coba-coba pakai bahan ini bahan itu buat nutupin bahan yang lain. Bisa gitu, tapi dalam bentuk harus bulat gitu. Terus di sana walaupun bulat, mereka masih ngikutin kayak pancake yang rasanya manis. Jadi dari rasanya manis itu yang dalamnya isi jelly dulu mereka bikin, namanya itu shoboyaki. Terus dari sana mereka bilang kayak gue udah cukup kayak kebanyakan manis gitu ya, makan manis. Mereka coba ganti, gue coba asinnya sekarang, coba yuk pakai resep yang sama shoboyaki. Mereka masukin tuh daging sapi gitu, dipotong-potong tipis, yang namanya itu Takoyaki. ya bukan takoyaki. Bukan takoyaki, apa tuh? Bukan, rajoyaki. Oh, rajoyaki. Iya, rajoyaki. Nah, dari sana habis itu mereka bilang, enak juga ini. Tapi kayaknya agak kurang gitu kan. Kan pernah ngasih makan tipis, daging sapi gitu kan, tipis-tipis kan kayak agak kurang ya gitu dagingnya ya. Kurang gigit lah. Iya, gitu. benar. Itu juga ngerasa sama, kayak coba pakai daging ayam, daging sapi gitu kan. Terus pakai coba seafood kayak udang, ikan. Coba-coba akhirnya ketemu satu dari seafood. Yaitu gurita. Mereka pas makan, enak, ada bisa kayak rasa mantul tapi nggak terlalu mantul sampai nggak bisa makan gitu loh. Jadi itu sekarang jadi takoyaki yang kita kenal sekarang. Oh, jadi takoyaki itu gara-gara isinya gurita ya, jadi namanya takoyaki gitu. Kan soalnya tako, gurita, yaki kan bakar gitu kan. Kan soalnya masaknya kan gitu kan. Nah, tapi kenapa ya inspirasinya tuh dari pancake terus jadi takoyaki? Kenapa nggak ke okonomiyaki aja, kan sama-sama gepeng gitu kan ya? Itu gue bingung. Apalagi kalau pas gue lihat tuh. Jadi dulu okonomiyaki awalnya dia gepeng kayak apa? Crepe gitu kan? Iya, kayak terus kayak manis. Kan mirip banget gak sama pancake kan? Manis juga kan pancake, mirip. hidung penutup. Yang dulu tuh namanya funuyaki. Jadi dulu udah manis gitu, terus ternyata bukan adaptasi dari pancake. Kaget gua, merasa kayak dihianati gua gitu kan. Jadi dari sana terus cerita yang sama gitu sama takoyaki. Mereka dari manis, mereka cobain. Kayaknya dari manis, kayaknya mungkin kalau asin enak kali gitu ya, coba-coba. Terus mereka cobain di asin. Mereka tambahin misal daging sana sini gitu, sayuran. Yang nama itu jadi shoboyaki. Monjayaki. Oh iya, monjayaki kembali. Iya, shoboyaki itu yang tadi, yang takoyaki tapi maaf. manis isinya. Lagi kepingin takoyaki gua. Di podcast ya. Oh iya, Terus. maaf ya Pak. Jadi dari monjayaki mereka bilang, enak, tapi kayaknya kurang gitu kan, kayaknya tipis-tipis kan, soalnya kayak crepe gitu kan, tipis-tipis. Mereka mikir kayak, gue pengen kenyang gitu sekali makan kan, biar praktis. Mereka coba tuh tebelin, mereka tambahin tepung apa segala macem, biar tebel tuh adonannya. Pas mereka masak jadi segede gini, ya kurang begini lah gitu kan, lebih ada gigitannya gitu kan, teksturnya. Jadi namanya itu si dondonyaki. Dari dondonyaki terus nggak beda jauh sih sebenarnya dondonyaki tuh sama okonomiyaki yang kita kenal sekarang. Cuma beda dikit kayak di rasio tepung sama airnya gitu di adonannya. Jadi tuh kalau misalnya gue lihat ya, orang Jepang tuh suka banget ya sama yang asin tapi pindah ke manis, tapi pindah ke asin, manis gitu ya. Iya. Ya bisa lihat ya kayak tadi kayak funuyaki dari yang manis gitu kan. Aduh, kayak gue kemanisan ya, takut diabetes gitu kan. Aduh, pacar gue tuh udah terlalu manis, gue gak mau manis-manis. Akhirnya kayak asin gitu ya kan, ke monjayaki. Terus monjayaki, aduh tapi ini asin udah pasti, cuman tipis banget, gak kenyang gue kan. Aduh, gak puas nih mulut gue. Akhirnya ke dondonyaki, yang sama ya asin, cuman lebih tebel aja adonannya. Kayaknya kalau misalnya gue lihat, kita sekarang udah masuk ke masa globalisasi. Bener. Kan udah kelihatan tuh baik efek-efek yang dari barat-barat itu kan. Soalnya seinget gue ya, ini masa-masa dimana perang dunia kedua nih lagi jalan. Jadi Perang dunia kedua, mereka kalah kan ya. Jepang kalah. Jadi pas Jepang kalah kan si kayak Amerika gitu kan dudukin mereka. Nah di sana tuh terjadi kayak yang namanya westernisasi gitu kan, westernisasi dari
jadi produk Amerika segala macam, barang-barang semua masuk ke sana karena awalnya itu produk yang dikirim ini ke Jepang itu awalnya dipakai cuma buat militer, harusnya militer si Amerika kan biar terbiasa, tapi tiba-tiba bisa ada yang nyusup gitu. Iya, nyusup masuk. Pasar gelap ya. Belum, itu baru belum. awalnya. Belum. Awalnya masih pasar cerah. Pasar cerah ya. Masih ada matahari dulu. Iya, masih ada matahari. Tapi yang dikirim itu tepungnya kayak barang-barang kayak misalnya tepung, sayuran segala macem. Nah, terus dari tepung ini, tepung yang paling utama dikirim adalah tepung roti yang mereka cuma boleh bikin roti katanya. Seinget gua cuma boleh bikin roti, nggak boleh bikin apa-apa lagi. Tapi yang gue denger tuh tepung roti akhirnya dibikin jadi ramen nggak sih? Tuh. Di pas masa ini kan habis perang gitu, mereka masih nggak stabil kan negara, politik, tentara, keamanan semua masih goyang-goyang kan. Jadi pas di sana mereka itu Yakuza di sana mulai beraksi tuh, ngambil area sini, ngambil area situ, comot sini, comot sana. Terus mereka mulai bikin tuh bangun-bangun kayak pasar gelap gitu kan. Pasar gelap mereka ada mulai bikin kayak penjualan-penjualan sana sini. Tapi nggak seserem yang lu kira, santai. Mau tahu apa yang mereka jual? Apa? Ramen. Mantap. Ramen gelap-gelapan. Ramen gelap-gelapan. Tapi ya gitu kan, kayak fast forward gitu beberapa tahun, akhir-akhirnya mereka ketahuan itu yang pasar gelap ini, dan yang jual ramen ditangkap. Aneh nggak sih? Jual ramen ditangkap. Kasian banget. Kamu ditangkap kenapa? Oh, gua mah nyuri. Oh, lu jual ramen kemarin gua. Iya kan? Malam-malam. Iya kan? Sedih banget gitu kan. Tapi ya gitu, tapi kayak kan kasian juga kan ya, mereka kayak nggak bisa salahin kan. Yes. Kalau disuruh bikin roti doang, mereka makan roti gitu kan tiap hari. Hari ini makan apa? Roti, besok roti, besok lagi roti, bulan depan roti, tahun depan roti, selamanya roti. Darahnya isinya roti. Sedih banget. Iya, kayak gitu. Kalau misalnya lihat dari timeline sekarang kayak kita udah nyampe Reiwa ya, masa kita kan ya. Bener banget. Udah di masa ini, tapi kita udah kena yang efek globalisasi kan. Iya. Jadi udah sana sini udah masuk info Jadi, budaya gitu kan. Udah susah diikutin lah ya. Betul. Tapi gila banget sih, kita padahal cuma ngomongin kayak beberapa makanan doang, tapi udah gila banget kayak informasi banyak banget gitu, fact-factnya. Iya, parah. Ini luas banget ya nyata dunia makanan. Iya. Kalau gitu boleh kali ini ya, kalau masih pada penasaran, ikut sama kita lagi nih di podcast selanjutnya di tanggal 27 Oktober. Dan jangan lupa cek Instagram @jkfest_umn untuk lihat nih, karena kita bakal ada post quiz jam 5 sore. Jangan sampai miss ya teman-teman. Lumayan loh. Hadiahnya apa nih? Boleh tahu nggak? Apa ya? Kalian harus cek dulu dong di Instagram Ya, kita. Jangan lupa dasar. di-follow nih teman-teman ya. Diulang tadi Instagram. @jkfest_umn. Oke, mantap. Nah, jangan lupa kita juga bakal ada opening dan closing di tanggal 28 dan 29 Oktober. Oke, kalau gitu aku Tiara. Dan saya Koti. Izin pamit dulu ya. Tapi ingat teman-teman, let's learn before you eat. Taberu ini madapi masyo. Bye Bye-bye. bye.